Rayu, rayu, rayu. Salam sejahtera bagi saudara-saudara semua, dimanapun saudara-saudara berada, terutama kepada para leluhur yang telah menghadirkan kita semua di kehidupan yang seperti saat ini. Saya sebagai generasi para leluhur dan kita sebagai generasi para leluhur sangat prihatin dengan keadaan semesta ini. Dan kita semuanya harus terlibat untuk keadaan semesta ini yang lebih baik, untuk merubah yang lebih baik. Karena menurut saya, keadaan semesta ini sangat memprihatinkan. Bahkan akan mengalami suatu kejadian yang luar biasa jika kita semuanya di zaman ini, di era ini, kita tidak mau bekerja sama untuk saling peduli. Bahasa orang Jawa, kalau kita semuanya tidak memiliki rasa prihatin bersama-sama. Rasa prihatin ini tidak harus kita serahkan kepada negara dan orang lain. Tapi perubahan lebih baik tentang semesta ini berada di tangan kita semuanya. Makanya saya mengajak saudara-saudara. Kenapa saya berpakaian seperti ini? Dikarenakan siapapun saya, siapapun sampean, dimanapun Anda berada, tidak harus menjadi apa dan siapakah dirimu. Mari kita bertanggung jawab bersama, prihatin. Sebagai saya orang Jawa, mengajak prihatin tentang keadaan semesta ini yang semakin hari semakin menuju suatu kehancuran yang luar biasa, yang mungkin tidak akan pernah saudara-saudara sadari jika itu belum terjadi. Saya sebagai orang Jawa, saya tidak merasa memiliki penglihatan yang dianggap seperti apapun, memiliki kelebihan seperti apapun. Tapi saya mengajak dengan penglihatan saya akan ada suatu kehancuran yang luar biasa jika kita semuanya tidak memiliki kekompakan untuk saling menjaga keadaan semesta ini. Kita sebagai masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap keadaan semesta yang akan datang. Ora oleh ela elu, yen wong Jawa ngarani. Gunakan kesadaran batin, kaweruh batin, prihatin, ben iso waspada ing sejatine waspada, ben eruh sadurunge winarah, ben eruh kudune sadurunge winarah kuwi mau tumeka ing kedadian. Makanya saya mengajak perubahan semesta ini, bahkan yang ditunggu-tunggu tahun 2025 ataupun zaman era keemasan bangsa Indonesia, itu menurut saya tidak akan pernah terjadi jika kita tidak memulai dengan diri kita sendiri, diawali dengan kepedulian kita. Tetap lurus di jalan kebaikan, walaupun apapun yang merusak dan merubah kita untuk menuju ke arah tidak baik. Jagalah semesta ini, walaupun semesta ini tidak berbicara, air tidak bersuara, angin tidak bersuara, api tidak bersuara, bumi tidak bersuara.
semuanya memiliki kehendak. Jika kita tidak bisa bersahabat dengan mereka semuanya dan tidak memiliki kepedulian, semesta ini akan memunculkan suatu hal yang membuat kita sebagai makhluk hidup di atas bumi ini bisa hancur melebihi apa yang kita bayangkan. Karena apa? Karena sifat-sifat kita sebagai manusia ini sudah melampaui batas ketidakpedulian terutama terhadap alam. Karena ketidakpedulian terhadap alam itulah, karena tidak adanya suatu kaweruh atau pengetahuan kejiwaan di setiap manusia-manusianya. Makanya daripada itu, saya mengajak saudara-saudaraku yang dimanapun, tidak peduli siapa Anda, mari dekatkan diri kepada alam semesta. Gunakan kepedulian-kepedulian, kebaikan-kebaikan, hal-hal terkecil untuk terus selalu baik. Walaupun mereka teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di pemerintahan tidak bisa atau tidak bisa menggunakan kedudukannya dengan benar, tapi kita harus tetap berbuat benar. Bagaimana berbuat benar itu? Tetap kita menjaga lingkungan dan juga menjaga kepribadian kita tentang menuju ke arah ketuhanan dan peduli terhadap siapapun. Kita bangun sambung rasa, bangun karso sesami, jogo memayu hayuning bawono, kita sedoyo, kita semuanya yang bertanggung jawab oleh keadaan semesta ini yang akan terjadi. Oleh karena itu saya ingatkan saudara-saudara yang ada di pemerintahan saat ini, hari ini, detik ini, di tahun 2025 ini, harus dan wajib jika kita dan bangsa ini ingin menuju ke arah yang lebih baik, jangan hanya membangun bangsa kita sendiri. Jangan hanya membangun ekonomi bangsa kita sendiri. Karena cara seperti itu, walaupun kecerdasan Anda semuanya benar-benar luar biasa pun, itu tidak akan cukup mampu merubah keadaan Indonesia ini yang akan sejahtera. Bahkan tidak akan mampu membuat kita sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia ini memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena kemerdekaan yang sesungguhnya ini bukan karena material, bukan karena tumbuhnya perekonomian yang tinggi, bukan karena canggihnya suatu teknologi, berkembangnya zaman, karena memiliki negara, memiliki ini itu, bukan. Tapi suatu bentuk penerimaan dan ketulusan dalam kondisi apapun, tetap mampu memiliki ketenangan dan siap menghadapi apapun dengan senyum, dengan batin yang tulus menghadapi apapun. Dan semuanya itu tidak akan pernah bisa dimiliki setiap bangsa, dimiliki setiap masyarakat, jika belum masyarakat tersebut memiliki kaweruh atau ajaran atau tuntunan atau pengetahuan yang mampu menyentuh di dalam sukma dan jiwanya. Pendidikan pengetahuan seperti itulah yang selama ini kurang, dan akhirnya membuat mereka-mereka yang merasa mampu dan merasa cerdas, dia menguasai keadaan seperti ini. Dan akhirnya mereka berkuasa dalam segi dia mampu mengembangkan ekonomi demi ekonomi. Dia akan mengembangkan suatu teknologi yang ini akan diganti seperti ini, yang ini seperti ini.
bukan karena kejiwaan hidupnya suatu jiwa, tapi itu hanya akan menuju ke sifat ragawi, dan pastinya ragawi itu akan pasti musnah dengan cara dan takdirnya ragawi. Saya ingin mengajak kita semuanya, bahkan seluruh dunia, ayo kita kembali kepada sejati kehidupan itu yang sesungguhnya. Mari kita bangun persaudaraan seluruh dunia, kesadaran seluruh dunia. Dan saatnya bukan hanya membangun bangsa sendiri, buatlah persaudaraan seluruh dunia dengan hanya satu, memiliki paham kejiwaan yang sama. Karena sesungguhnya suatu manusia ataupun suatu sifat manusia itu sendiri sebenarnya sama. Yang membedakan adalah tempat, pulau, dan bangsa tersebut. Bahasa orang Jawa, dilat uyah podo asini. Yang membedakan bahasanya, hanya bahasanya yang membedakan. Dilat ulek, dilat gulo podo lagi ini. Yang membedakan hanya bahasanya. Yang membedakan hanya bentuk fisiknya. Inilah, mari kita kenalkan, sejatinya suatu kehidupan seluruh semesta ini sama. Biar tidak ada kemunculan sifat-sifat yang ingin menaklukkan dan ingin menampilkan sifat-sifat adigung adiguno. Dan akhirnya semuanya itu akan hancur karena sifat-sifat dari bangsa-bangsa macam-macam. Dan itu pasti. Jika bangsamu saat ini mengalami suatu kejayaan dan menjadi negara paling kaya di seluruh dunia, dan itu bisa terjadi, itu pun tidak akan pernah berhasil jika tanpa ada sambung rasa seluruh semesta ini. Karena apa? Dari bangsa yang lain akan mencoba melumpuhkan karena pendapatan. Arti suatu kejayaan, bukan negara Indonesia ini, bangsa kita ini menjadi satu-satunya negara yang benar-benar memiliki kekayaan luar biasa dan negara-negara lain kalah, tidak memiliki sesuatu hal yang lebih kaya daripada bangsa kita. Tidak seperti itu. Tapi jadilah bangsa yang menjadi guru atau menjadi penuntun yang mengenalkan suatu kesadaran yang sama dari seluruh semesta. Jika itu terjadi, bukan masalah ekonomi yang harus menjadi permasalahan, tapi justru adanya suatu kedaulatan yang sama, saling kepedulian yang sama. Dan disitulah sesungguhnya suatu kepedulian dan suatu kesadaran, karena kita sudah melihat sopo siro sopo ingsun, walaupun mereka berbeda pulau, walaupun mereka berbeda suku, walaupun mereka berbeda agama, walaupun mereka berbeda negara, kita memiliki sambung rasa sejati, yaitu urip kang jatine tunggal ing sejati. Itulah tujuan dari kedaulatan, dan itulah suatu kesejahteraan, karena saling peduli, bukan saling menonjolkan keegoan masing-masing demi mendapatkan sifat gelar suatu takdir dari ragawi manusia. Pesan saya, teman-teman yang ada di pemerintahan saat ini, berusahalah untuk bisa menyatu, membangun persaudaraan antara lahir dan batin, antara rogo dan sukmo, antara skala dan niskala, antara
yang nampak dan yang tidak nampak dalam dirimu. Supaya nanti kita semuanya bisa menyatu dalam kesatuan dan hidup di dunia ini adalah hanya bentuk pendarmaan. Jagalah bumi. Jangan buang sampah sembarangan jika kamu masih hidup dan menginjak bumi ini. Jangan kotori apapun di dunia ini, meskipun itu ada alasan dan tanpa alasan. Ini adalah semesta, ini adalah tempat suci, dan kitalah mesin-mesin penghancur karena ketidaksadaran kita terhadap kesejatian hidup yang sesungguhnya. Kita adalah pemelihara dan penanggung jawab hancurnya suatu keadaan yang akan datang dan suatu kesejahteraan yang akan terjadi. Mohon maaf apabila saya ada ucapan saya yang salah. Kawula ngaturaken lepat, mbok bilih wonten lepat lupute anggene kula ngucap dumateng sinten sedulur dimanapun saudaraku berada. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bersama-sama berdaulat untuk menyatu di dalam perbedaan apapun. Kita bukan berbeda, hanya tempat yang membedakan. Tapi kita bukan beda, tapi kita satu kesatuan yang kelihatan berbeda. Terima kasih, salam hormat kepada seluruh semesta, para leluhur dan saudara-saudaraku dimanapun saudaraku dan seluruh makhluk berada. Rahayu, rahayu, rahayu.